وزمرة المؤمنين رحمهم الله ليعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم حرم الله لكم الطعام وحرم عليكم الصيام فانصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله فانصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله فانصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارفع الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين واغفر لنا منك من خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kullama akramal hajiju minal miqat wa kullama labbal mulakuna wazida fil hasanat wa kullama daqaru fi jajaman kata wabil karamabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ahlil hamdi wa thanan, al-munfarid bi ridal fitriyah, al-mutawahhid bi sifatil majdi wal ala. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma hadana ala al-hidayah al-munkar wal fahsya. Wa asqutuhu ala ni'amin la tanfa'u an jami'il mawjudati wal asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi qadatil barakatil anbiya wa ala ashabihi sadatil asfiya. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wattabi'u millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Qala Allah ta'ala qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita selalu berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sepanjang malam tadi takbir berkumandang sebagai ekspresi kegembiraan dan rasa syukur menyambut Idul Adha. Dimulai setelah usainya pelaksanaan sholat Id ini, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kurban yang waktunya berlangsung hingga berakhirnya hari Tasyrik adalah anjuran Allah. Hukumnya sunnah akad menurut mayoritas ulama. Kesunahan ini menurut Syafi'iyah adalah sunnah kifayah atau kesunahan kolektif. Setidaknya di antara penghuni rumah ada satu orang yang melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah menekankan pentingnya kurban dalam sabdanya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhim fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki dan tidak mau melaksanakan kurban, maka sungguh janganlah mendekati tempat sholat kami. Ungkapan janganlah mendekati tempat sholat kami seakan-akan Rasul menyatakan tidak ada faedah sempurna dari sholat jika tidak mau berkurban. Ini artinya ibadah sholat jika dilakukan secara benar
khusyuk dan khudu, maka pelakunya akan memiliki jiwa sosial terhadap sesama, di antaranya dengan melaksanakan kurban. Kurban dilaksanakan dengan menyembelih hewan berupa kambing, sapi atau unta yang cukup umur dan syarat-syarat lainnya. Untuk korban wajib karena dinadari seluruh daging hewan kurban berikut semua bagian-bagiannya hingga kulitnya harus disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Sedangkan korban sunnah selain harus ada yang disedekahkan kepada fakir miskin, boleh pula dimakan sendiri pelaku korban atau disuguhkan kepada orang kaya sebagai hadiah atau hibah. Tapi yang jelas apapun dari hewan kurban tidak boleh dijual atau dijadikan sebagai upah juru sembelih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Idul Adha adalah nampak jelas sejarah kehidupan mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah sebagai ayah kita, sebagaimana dalam firman Allah, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ikutilah agama ayahmu, agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul itu Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Karena itu dalam Islam, figur Nabi Ibrahim adalah salah satu figur sentral. Begitu pula ajaran Nabi Ibrahim juga menjadi prototipe ajaran Islam. Allah berfirman, "Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, maka benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Mengapa Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai ayah kalian? Padahal di antara kaum muslimin saat ayat tersebut turun, ada yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dalam hal ini Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib memaparkan salah satu alasan, sebagaimana juga pendapat Al-Hasan, bahwa penghormatan dan kecintaan Nabi Ibrahim kepada kaum muslimin tambahnya penghormatan dan kecintaan orang tua terhadap anaknya. Nabi Ibrahim lah yang menamai kita umat Muhammad dengan sebutan muslimin. Nabi Ibrahim juga mendoakan para keturunannya, termasuk di dalamnya orang Arab, di mana Rasulullah pertama kali diutus dengan sebuah doa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, figur Nabi Ibrahim sebagai figur teladan bagi kaum muslimin dan ajaran Nabi Ibrahim sebagai prototipe ajaran Islam dapat kita rangkum dalam beberapa poin. Pertama, bahwa Nabi Ibrahim sangat memperhatikan landasan akidah keyakinan tauhid, bukan semata-mata berdasarkan keyakinan buta, apalagi berdasarkan hukum buta. Karenanya Nabi Ibrahim mengembangkan nalar logis akal pikirannya dalam membuktikan keesaan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am. Falamma janna alaihi lail ra'a qawlan qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhan. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Falamma ra'al qamara bazighun qala hadha rabbi falamma afala qala lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya,
inilah Tuhan. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanmu tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Falam marwasam sabaziro kola hadaromi hadarakbar falam apalah kola yang kaum ini baru dimansukur. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata lagi kepada kaumnya, inilah Tuhan, ini lebih besar. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaum, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Ini wajah wajah dari Fatros Samawat wal Ardi Anifah wa ma'alam al-syakir. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Menjadikan akal sehat sebagai dasar dalam bertauhid adalah keharusan. Bahkan sebagai ulama mempersyaratkan pelaksanaan iman harus dilandasi nalar logis dalam berakidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Kedua, Nabi Ibrahim selalu berorientasi pada pembentukan generasi anak turunnya sebagai generasi berkualitas. Ini terbukti dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Wa idza qala Ibrahim rabbuka bi kalimatin fa'tamma qala inni ja'aluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunan. Allah berfirman, doa aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang itu. Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan agar anak keturunan dan generasi setelahnya menjadi generasi berkualitas, generasi muslimin dan generasi para pemimpin. Maka yang harus diupayakan oleh orang tua terhadap anaknya adalah penanaman tauhid dan ilmu agama sejak dini dan di sepanjang masa. Sebelum wafat, Nabi Ibrahim berwasiat agar putra-putrinya berpegang teguh pada keimanan. Wa wasawiyat Ibrahim bani wa yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakum dina ma lam tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula ya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga, Nabi Ibrahim adalah seorang yang terkenal akan kedermawanannya. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 sapi dan 100 ekor domba. Beliau rela menebarkan kekayaannya, menyembelih semua binatang ternaknya untuk dibagi-bagikan. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zaman yang ada tergolong berikutnya. Ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah. Sewaktu-waktu Allah mengendaki, aku serahkan semua. Jangankan hanya ternak, bila Allah meminta anak saya niscaya aku serahkan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar dia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang el rupawan,
sehat lagi cekatan yang tentunya sangat dicintainya agar dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Nabi Ibrahim pun membuktikan loyalitas kecintaannya pada Allah dengan memenuhi titah perintahnya, dan Allah pun mengganjar loyalitas kecintaan itu dengan mengganti sang putra Ismail kecil dengan domba dari surga. Wa fadainahu bidzikrin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan masih banyak lagi nilai-nilai keteladanan yang bisa kita sarikan dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Sebagai penutup, kami kutipkan sebuah kisah tentang kedermawanan Nabi Ibrahim tatkala beliau membagi-bagikan makanan kepada semua orang. Saat itu ada salah seorang berusia sekitar 50 tahun yang berpakaian ala penganut Majusi, penyembah api. Saat Nabi Ibrahim membagikan makanan pada si Majusi, beliau mengisyaratkan kepada si Majusi itu untuk beriman dan masuk Islam. Karena si Majusi enggan berpindah keyakinan, ia pun pergi berlalu tanpa mengambil makanan pemberian Nabi Ibrahim. Kemudian turunlah wahyu Allah menegur Nabi Ibrahim. Kurang lebih tegurannya demikian: wahai Ibrahim, selama 50 tahun orang Majusi itu hidup di dunia dan tidak pernah beribadah kepadaku, tapi aku tetap memberinya makan setiap hari. Engkau hanya akan memberinya makan sekali saja. Kenapa? Memasang syarat agar dia masuk Islam. Mendengar teguran ini, Nabi Ibrahim bergegas menyusul si Majusi tadi dan memberikannya makanan. Si Majusi heran atas perubahan sikap Nabi Ibrahim yang begitu cepat. Setelah Nabi Ibrahim memberitahukannya bahwa ia baru saja mendapat wahyu Allah terkait takbiran tersebut, seketika si Majusi kagum akan ajaran agama Nabi Ibrahim, agama yang mengajarkan berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang apa keyakinannya, agama yang mengajarkan kemanusiaan di atas keberagaman. Lalu si Majusi pun dengan kesadaran hati memeluk ajaran Nabi Ibrahim. Demikianlah khutbah Idul Adha kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Di hari yang penuh berkah ini, semoga Allah menetapkan takwa, iman dan Islam di hati kita semua hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima yaqulu al-hakim. Innahu ta'ala jawaban Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ala rabbin man fi man jahada bihi wa nafa, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadaqil qur'an. Amma ba'd, ayuhan nas, i'lamu anna yawmakum hadha akbar ayyamin asy'air wa aktsar manasik wa masyair. Fattaqullaha mastata'tum wa atiqu fala tazalu bima ataqtum. Wa akthiru minas shadaqati wal istighfar wa takbir wa silatul arham. Wa lazimu sholata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsatan wa ta'zima wa ijlalan li wajhi nabiyyi wa takrima.
Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa ala warḍahu ma'al ashabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa amsal ashabi Nabi ajma'in wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma hafizal Islam wal muslimin wa ahdil kafara wal murtad wa taqabbal wa tammir Allahumma atina fid dunya wa aslih ulana wa ja'al lahum wilayatan mimman khafaka wa taqwa. Allahumma fa'alna al-wala wa ba'ana wa salatina wa salihan wa su'al fitan ma dharabina wa badan an baladina hadha fasah wa salim lil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha katsiran wa shkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu